Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Aulia Sani dengan NPM 20201251250060 dari kelas R8G. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Kiat Mendidik Anak Resep Nabi dengan karangan dari Uub Gufron, penerbit Media Madani, dengan cetak Januari 2020 dengan jumlah halaman 228 halaman. Baik, buku ini akan menceritakan tentang kiat mendidik anak resep Nabi dan tentang bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak dari dalam kandungan hingga anak menikah dan mempunyai anak-anaknya sendiri. Dalam buku ini berisikan 8 bab, dimulai dari bab pertama yaitu usia anak dalam kandungan. Anak adalah mutiara kehidupan bagi kedua orang tuanya. Bagaimana dengan perasaan orang tua apabila Allah tidak mengaruniai seorang anak? Pasti akan merasa hampa dan kurang bermakna kehidupannya. Perasaan tidak dikaruniai anak juga dialami oleh pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Namun, Nabi Ibrahim dikaruniai anak ketika berusia 86 tahun setelah 40 tahun menikah dengan Siti Sarah. Namun, Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar yang merupakan budak muda. Lalu dengan pernikahannya dengan Siti Hajar dikaruniai anak pertama dengan Siti Hajar yaitu Ismail Hajar, dan mendapatkan anak pertamanya dengan pernikahan yang pertama dengan Siti Sarah yaitu Ishak. Mendengar pada bab pertama ada mendengar kabar istri hamil. Apa yang dilakukan ketika sang suami mendengar kabar istri bahwa ia hamil? Yaitu ungkapan rasa syukur yang tak terhingga karena dikaruniai anak adalah hal terindah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dengan Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika mengingkar nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 14. Namun, ada 3 aspek ungkapan syukur yang harus dilakukan, yaitu pertama, syukur dalam hati. Apa yang dimaksud dalam syukur dalam hati? Yang dimaksud dengan syukur dalam hati adalah kita menyadari dan meyakini bahwa semua nikmat dan karunia yang diperoleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada syukur dengan lisan. Apa yang dimaksud dengan syukur dengan lisan? Yaitu dengan berbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, ada syukur dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan syukur dengan perbuatan? Yaitu caranya dengan memperbanyak ibadah dan sedekah. Dan sangat dianjurkan ketika mendapatkan kabar gembira, yaitu dengan bersujud syukur. Usia kandungan 4 bulan. Usia kandungan seorang ibu 4 bulan memiliki makna penting dalam Islam, yaitu Nabi bersabda, sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkanlah penciptanya di dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, selama itu pula 40 hari. Dan 40 hari berikutnya kemudian diutuslah malaikat lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan atasnya menuliskan 4 hal: ketentuan rezekinya, ketentuan ajalnya, ketentuan amalnya, dan ketentuan celaka atau bahagianya. HR Bukhari dan Muslim. Cara mendidik anak dalam kandungan dalam kaca Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut adalah metode pendidikan anak semenjak dalam kandungan, yaitu 1. Memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Yang keempat, tidak mengonsumsi makanan dan minuman haram.
Kelima, menghindari mengonsumsi makanan dan minuman syubhat atau tidak jelas. Yang keenam, mencukupi kebutuhan nutrisi untuk jabang bayi. Yang ketujuh, mengajak bicara. Dan kedelapan, menjaga perilaku. Selanjutnya ada bab 2, yaitu menjelang dan pasca kelahiran anak. Persalinan merupakan momen penting dan istimewa bagi seorang ibu. Persalinan adalah perjuangan yang maha dahsyat yang dialami oleh seorang ibu. Maka ia sedang memperjuangkan dua nyawa, yaitu dirinya dan anaknya. Sebagaimana Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyampainya adalah 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan ada dalam menjelang dan pasca kelahiran anak, sebaiknya kita satu, memperbanyak ingat Allah. Kenapa? Karena persalinan adalah peristiwa yang berat. Maka seorang ibu dianjurkan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyerahkan semua hal kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah adalah cara yang tepat. Dengan berprasangka baik kepada Allah, maka proses persalinan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada mendoakan bayi. Hendaknya orang tua mendoakan untuk kebaikan bagi bayi yang baru lahir. Bukan hanya orang tua, bahkan orang lain turut mendoakan ketika mendengar berita kelahiran bayi. Dari Abu Musa RA, beliau mengatakan, ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi SAW. Beliau memberi nama bayiku Ibrahim, mentahnik dengan kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau kembalikan kepadaku. HR Bukhari dan Muslim. Lalu ada melafazkan azan dan iqamah. Ketika suara tangisan bayi terdengar, yang menandakan bahwa anaknya sudah lahir dengan selamat. Maka yang harus dilakukan oleh seorang bapak adalah segera mengazani bayinya di telinga kanan dan mengqamatinya di telinga kiri. Latunan azan dan iqamah pada anak yang baru lahir tujuannya agar kalimat yang pertama kali didengar sang bayi adalah kalimat thayyibah dan dijauhkan dari segala gangguan setan yang terkutuk. Dan yang keempat adalah tahnik. Tahnik adalah mengunyah kurma sampai lumat hingga bisa ditelan. Kemudian menyuapkan kurma lembut tersebut ke mulut bayi. Apabila tidak didapatkannya kurma, maka digantikan dengan makanan manis lainnya yang bisa digunakan untuk mentahnik. Yaitu selanjutnya ada akikah. Akikah adalah istilah yang mengacu pada penyembelihan hewan. Namun, namanya berasal dari potongan lehernya. Ada juga yang mengatakan bahwa akikah awalnya adalah rambut bayi yang dicukur setelah lahir dari rahim ibu. Menurut Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan sebagian ulama ahli fikih. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Dan selanjutnya adalah memberi nama yang baik. Salah satu kewajiban orang tua adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama anak merupakan doa dan harapan bagi orang tua. Memberi nama tidak boleh sembarangan dengan nama-nama yang sekedar indah atau unik, namun harus mengandung makna yang baik. Sebuah hadis riwayat Imam Abi Daud dan Abi Dardara, sesungguhnya kami sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-namamu dan nama-nama ayahmu. Maka baguskanlah nama-namamu. Selanjutnya ada mencukur rambut bayi. Pada hari ke-7 kelahiran bayi, disunahkan untuk memotong rambut si bayi.
Hal ini bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cucunya Hasan dan Hussein lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong rambut dan menimbangnya ukuran perak, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Selanjutnya ada bab 3, usia anak 2-6 tahun. Ketika anak sudah terlahir ke muka bumi, maka orang tua harus memastikan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar anak. Jangan sampai orang tua mengabaikan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak. Sebagai orang tua, kita harus memastikan tentang hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak. Adapun hak-hak dasar itu dapat terbagi dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai hak setiap orang. Ada beberapa hal yang harus orang tua perhatikan dalam mendidik anak di tahun-tahun pertama. Yaitu A. Memastikan hak waris, nasab, dan kewarganegaraan. Orang tua mempunyai hak turun-temurun. Salah satu langkah dalam menegaskan hak waris adalah anak dengan menerbitkan akta kelahiran bagi anak tersebut. Akta kelahiran seorang anak merupakan tanda yang jelas mengenai warisan dan garis keturunan anak tersebut kepada orang tuanya. Ketika ia besar nanti, ia akan mengetahui kekayaan apa yang akan ia warisi dari orang tuanya. Jika terjadi sesuatu, misalnya orang tua meninggal dalam perjalanan jauh, maka anak akan mengetahui haknya atas harta meninggalnya orang tuanya. Selanjutnya B. Memastikan memberi ASI pada anak hingga umur 2 tahun. Bagi seorang ibu, memberi ASI kepada anaknya merupakan hal yang sangat membahagiakan. ASI sangat kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Memberi ASI kepada anak tidak saja menjadi momen memberi asupan makanan kepada anak, melainkan juga media untuk mendidik anaknya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Selanjutnya ada kedua orang tuanya yang mengasuh. Hal yang paling ideal untuk mengasuh dan merawat anak adalah kedua orang tuanya sendiri. Melibatkan orang lain untuk merawat dan mengasuh diperbolehkan asal untuk hal-hal yang bersifat sekunder. Sementara hal-hal yang primer bagi kebutuhan anak, maka sebaiknya kedua orang tuanya sendiri yang mengerjakannya. Selanjutnya ada bab 4, usia anak 7-9 tahun. Usia anak memasuki tahun ke-7 hingga ke-9 merupakan masa-masa yang sulit bagi orang tua. Biasanya, pada usia ini seorang anak ingin selalu dimengerti. A. Kapan menghitankan anak laki-laki? Hitan adalah perkara yang wajib bagi seorang anak laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain serta menghitankan mereka berdua pada hari ke-7 kelahirannya. Hairah Baihaqi dalam kitab I'anatut Talibin disebutkan bahwa Rasulullah menghitankan Al-Hasan dan Al-Husain antara umur 5-6 tahun. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada setiap orang tua, mengajarkan dan menuntut anak-anaknya untuk sholat di usia ke-7. Jika usia 7 tahun sudah disuruh melaksanakan sholat, maka sebelum anak melaksanakan sholat, ia terlebih dahulu harus dihitan. Selanjutnya B. Menanamkan nilai-nilai akidah. Islam meletakkan pendidikan akidah di atas segala-galanya, dan itulah yang Allah tekankan dengan menggambarkan betapa getolnya Nabi Yakub dalam masalah ini.
Sampai ketika anak-anaknya pun dewasa, pertanyaan beliau adalah masalah akidah. Adakah kamu hadir kepada ya? Sampai ketika anak-anaknya pun dewasa, pertanyaan beliau adalah masalah akidah. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangannya tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Surah Al-Baqarah ayat 133. Dan terakhir ada C, mengajarkan tentang pentingnya sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Karena sholat merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan keimanan seorang Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, pembeda di antara seorang muslim dan antara kekafiran serta kesyirikannya adalah mengenai meninggalkan sholat. HR Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya sholat. Ada D, menanamkan nilai-nilai kehidupan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana teladan paripurna telah memberikan tuntunan bagaimana mendidik dan mempersiapkan anak. Hal yang paling penting adalah keteladanan dalam melakukan hal-hal yang utama. Inilah yang harus dilakukan orang tua, bukan hanya memerintah dan menyalahkan, tetapi yang lebih penting adalah memberikan contoh konkret. Selanjutnya ada bab 5, yaitu anak usia 10-13 tahun. A. Mengajarkan disiplin ibadah kepada anak. Usia 10 tahun, anak-anak adalah usia yang menandakan perlunya ketegasan dari orang tua. Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan anak, Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun dan pukullah atas hal tersebut jika telah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Usia 10 tahun merupakan usia yang stabil, baik secara psikologis, intelektual, dan sosial. Mereka periang, mudah bergaul, dan tenang. Anak usia ini tahu bagaimana cara menikmati hal sederhana semaksimal mungkin. Anak usia 10 tahun melihat agama dan moralitas sebagai hal yang harus berdasarkan fakta. Selanjutnya, B. Mengajarkan keterampilan fisik seperti berenang, berkuda, dan memanah. Pada anak usia 11 tahun membutuhkan keteladanan. Ia mudah khawatir, takut, suka menunjukkan kemarahan secara fisik, dan suka keluyuran. Namun, ada juga sisi positifnya, seperti suka menolong dan berlaku baik. Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Selanjutnya, C. Belajar mandiri dan bertanggung jawab. Pada usia 10-13 tahun adalah usia di mana secara intelektual ia mampu menggunakan logikanya dalam berargumen dan mengaplikasikan logika tersebut dalam situasi yang konkret. Kemampuan dalam mengambil keputusan dan kecakapan menulis dan berbicara juga meningkat. Selanjutnya D. Memberi pemahaman tentang haid pada anak perempuan. Pada usia antara 10-13 tahun, bagi anak perempuan merupakan perkara istimewa, karena umumnya anak Indonesia mengalami haid pertama kali antara pada usia tersebut. Bagaimana sikap orang tua ketika mengetahui anaknya sudah mendapati haid pertamanya. Dan yang terakhir, mengajarkan untuk menunduk. Setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga pandangannya dan menutup aurat sejak masih kecil. Hal tersebut lebih baik dan lebih mudah untuk membentuk kebiasaan yang baik pada diri mereka. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak akan merekam segala hal yang terkesan dalam ingatan mereka. Selanjutnya ada bab 6, yaitu anak usia 14-18 tahun. Usia 14-18 tahun tergolong usia anak remaja. Pada usia ini, anak baru memasuki masa studi level SLTP sampai lulus SLTA, yang kemudian disebut dengan masa puber.
Masa puber adalah masa perubahan drastis. Usia ini sangat rawan karena menurut peneliti, kenakalan sosial anak terjadi pada usia ini. A. Memberikan nasihat dengan lemah lembut. Usia remaja adalah usia yang rentan melakukan pemberontakan dan perlawanan secara psikologis. Maka orang tua hendaknya mendidik anak dengan cara yang lemah lembut. Orang tua yang cerdas akan mendidik dan membimbing anaknya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dengan cara ini, anak akan merasakan sentuhan batin yang membahagiakan dirinya. Selanjutnya, B. Menciptakan komunikasi dialogis dengan anak. Kecerdasan intelektual yang dimiliki anak usia remaja seharusnya disikapi orang tua dengan banyak melakukan dialog dua arah. Orang tua tidak lagi memaksakan kehendaknya. Orang tua yang cerdas akan berusaha menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak remajanya. Jangan sampai ada gap atau pembatasan antara dirinya dengan sang anak. Selanjutnya, C. Memberikan anak nasihat yang menuntun, bukan menuntut. Anak remaja dalam perjalanan hidupnya tentu banyak mengalami masalah. Sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah anak, yaitu nasihat orang tua sangat dibutuhkan. Selanjutnya, ada memberikan pujian yang tulus. Orang tua yang cerdas harus dapat memanfaatkan kecenderungan ini agar tidak berat baginya untuk memuji anaknya ketika melakukan sesuatu yang positif dan tidak mudah mencaci maki ketika anaknya melakukan perbuatan negatif. Selanjutnya, bab 7, anak usia menjelang pranikah. Usia 18 tahun ke atas adalah fase di mana anak mulai berpikir dewasa. Orang tua boleh memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk membuat keputusan mereka sendiri. Namun demikian, orang tua harus tetap memantau, menasehati dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang diambil adalah betul dan tidak menyalahi aturan agama. A. Mengajarkan untuk tidak ikhtilaat dengan lawan jenis. Orang tua harus mengajarkan anak laki-laki dan anak perempuan untuk tidak ikhtilaat dengan lawan jenis dan segala hal yang membangkitkan syahwat mereka. Rasulullah bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. HR Al-Tirmizi. Selanjutnya, B. Mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunahnya. Anak telah memasuki usia tahlif, terkena beban syariat. Maka hendaklah orang tua mulai memberikan bimbingan tentang tata cara taharah, bersuci dan mandi wajib sebab dirinya telah dikenai kewajiban-kewajiban syariat. Selanjutnya ada C. Mengajarkan pendidikan seks kepada anak yang hendak menikah. Awal dari pendidikan seks bagi anak adalah dengan menjelaskan surat An-Nur, karena di dalamnya terdapat pembinaan moral dan pendidikan seks yang wajib disampaikan oleh orang tua. Kemudian orang tua wajib mengajari anak tentang kewajiban-kewajiban mandi dan tata cara membersihkan diri dari janabat. Selanjutnya yaitu D. Jika sudah waktunya tiba, izinkanlah anak untuk menikah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Namun barang siapa yang tidak mampu, maka ia harus berpuasa, karena berpuasa itu adalah penekanan nafsu syahwat. HR Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, E. Mengajarkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Ketika anak sudah menyampaikan keinginan untuk menikah dan dia sudah mampu untuk menikah, maka orang tua harus memberikan pembelajaran tentang hak dan kewajiban apabila anaknya nanti menikah.
Orang tua harus memberi pemahaman tentang hal yang demikian agar anaknya dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik dan sesuai dengan tuntutan agama. Selanjutnya pada bab terakhir, yaitu bab 8, partisipasi dalam mendidik anak, menantu, dan cucu. Ketika anak sudah menikah, kemudian anak menjadi orang tua bagi anak-anaknya, maka seorang kakek dan nenek tidak serta-merta selesai dalam mendidik anak. Secara moral, ia tetap memberi adil besar dalam mengarahkan anak-anaknya, menantunya, bahkan cucu-cucunya. Hanya saja, ketika anak sudah menikah dan berkeluarga, pendidikan porsinya berbeda. Pendekatannya pun berbeda, tidak seperti saat anak masih belum menikah. Rasulullah adalah orang tua hebat. Salah satu alasan kenapa orang tua menikahi anak-anaknya karena mereka menginginkan anak-anak mereka bahagia. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anak-anaknya sengsara, apalagi sampai keluarganya berantakan. Kata Rasulullah SAW, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga akidah anaknya. Ini yang merupakan salah satu prinsip. Namun ketika anaknya sudah menjauh dari ajaran agama Islam, maka orang tua tetap menegur, mengingatkan, dan menasehatinya. Orang tua juga berkewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Jangan sampai orang tua justru menjadi pemicu keretakan hubungan rumah tangga anak-anaknya. Selanjutnya yaitu B, Rasulullah adalah mertua hebat. Relasi mertua dengan menantu kadang menjadi penting dibicarakan, karena tidak sedikit orang yang mengalami masalah rumah tangga karena hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu. Hubungan keduanya adalah hubungan kekeluargaan, sama dengan hubungan anggota kekeluargaan yang lain. Rasulullah ingin mengajarkan kepada Fatimah bahwa yang berhak mencari dan memberi pembantu adalah suaminya, bukan dirinya. Meski ia adalah orang tuanya, karena Rasulullah mengerti bahwa anaknya kini sudah menjadi istri Ali. Rasulullah juga ingin mengajarkan kemandirian kepada putrinya. Rasulullah tidak ingin putrinya menjadi manja dan asal minta kepada orang tuanya. Rasulullah adalah kakek hebat. Seorang kakek dan nenek tetap memiliki adil dalam membimbing dan menasehati cucu-cucunya. Rasulullah adalah seorang kakek yang hebat. Ia tidak hanya menjadi orang tua, mertua yang baik dan hebat, tapi juga menjadi kakek yang super hebat. Baik, untuk bermudah bukunya sudah selesai, namun ada pun kelebihan dan kekurangan pada buku tersebut. Kelebihannya adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara mendidik anak dari usia di dalam kandungan hingga menjadi orang tua bagi anak-anaknya mereka sendiri, menurut ajaran Nabi, Rasulullah, serta dalam ajaran Islam. Kekurangan dalam buku tersebut adalah covernya yang tidak menarik untuk dibaca, tetapi tidak dengan isi-isinya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.